Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah masih bertemu dengan kami dari channel YouTube Santri Batik Pekalongan. Hari ini maksud saya, kami akan membahas tentang keyakinan orang-orang di tanah Nusantara ini pada masa lampau. Mungkin ada hal-hal yang bisa kita pelajari atau ada hikmahnya dari apa yang akan kita mediasikan lewat mediator kita, Mas Slamet atau Mas Gendowor. Langsung saja monggo disimak, dicermati lebih mendalam, jangan dipotong-potong, jangan lupa di like-nya, komennya yang baik-baik kami terima, yang buruk-buruk untuk mediator saja. Monggo disimak, dicermati. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan cahaya yang mengetahui tentang keyakinan orang pada masa lampau di tanah Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Putari ketanglasan Allah yang mengetahui, yang terkuat, yang mengetahui keyakinan orang-orang di masa lampau. Allah. Langsung bisa bahasa Indonesia. Allah. Selamat malam, Mbah. Sugeng dalu. Ya, Mbah. Selamat malam, Mbah. Jasadnya baru, Mbah. Boleh kenalan dulu dengan siapa ini? Sogroyo. Sogroyo namanya. Sogroyo. Ki Sogroyo. Dulu berasal dari zaman apa, Ki? Zaman dulu. Sebelum sekarang ada orang-orang pintar. Pada masa dahulu kala itu, di tanah Jawa apa di tanah Andalas apa di tanah Kalimantan? Tanah Jawa. Oh, tanah Jawa ini. Berarti Aki ini termasuk dulunya itu penguasa atau rakyat biasa, Ki? Tokoh masyarakat, Ki Lurah atau Ki Demang gitu ya, Ki ya. Dulu bisa cerita, Ki, orang-orang dulu kok menyembahnya itu kok kadang-kadang memberikan sesuatu ke batu, ke pepohonan, diberi apa itu, ada sesajian, di batu juga dikasih sesajian, dibikin hal-hal yang seperti itu. Di sungai kadang juga diberi apa itu, sajian lagi di larung. Itu maksudnya apa, Ki? Bisa dijelaskan, Ki? Orang-orang dulu sebenarnya itu orang yang bersyukur. Iya. Dia itu takut dikasih kenikmatan semua. Dia nggak tahu siapa yang mengasih kenikmatan. Kenikmatan apa itu, Ki? Kenikmatan
hidup gitu ya Ki ya. Orang dulu sudah merasa bahwa dia itu ada yang menciptakan. Begitu. Karena orang dulu ingin ketemu siapa untuk bersandar dan berucap. Gak ada yang ngasih tahu, cuma kesepakatan bersama. Oh, berarti itu dulu melakukan penyembahan itu bareng bersama-sama, kesepakatan satu masyarakat itu. Iya. Semisal punya jagung, keinginan, ya punya kebanggaan. oh kemewahan. Iya, dia berusaha menanam tanaman buat dimakan. Dia bingung Yang ini menumbuhkan siapa yang gitu ya. ngasih, yang menumbuhkan siapa, dan kesepakatan bersama semua bareng-bareng. Oh, itu kok bisa ke gunung, ke batu, ke pohon itu kesepakatan. Iya, yang lebih dekat dan kayak yang lebih tua, misalnya batu, pohon. Mungkin ini ciptaan yang dulu, yang pertama kali, mungkin yang bisa mengantarkan rasa syukur kita kepada yang Sang Hyang Widi. Berarti di masyarakat Aki Sogroyo ini belum ada manusia yang memberi pencerahan begitu ya kira-kira, Iya, atau arahan cara ibadah gitu ya. iya. Jadi masyarakat itu mencari cara menggapai Sang Pencipta. Iya. Oh, Jadi yang menemukan, yang bisa menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang bisa dikonsumsi, menganggap dia itu ya utusan dari Sang Pencipta. berarti manusia dulu juga berusaha mencari awal kehidupan dari mana, begitu ya Ki? Oh, berarti itu sampai ketakutan. Di sini dingin. Dingin. Iya. Wah, ada AC-nya ini Ki. Ini tempat apa? Ini tempat orang-orang belajar tentang Sang Pencipta, Sang Pencipta alam. Nanti kalau mau belajar bisa lewat sini Ki. Jadi Aki bisa tahu Sang Pencipta itu seperti zat yang tidak bisa kita bayangkan, tapi kita ada tata cara untuk mendekati kepada Sang Pencipta. Ada tata caranya. Nanti setelah ini Ki, dulu Aki itu zaman dulu itu cara budaya berpakaiannya itu masih telanjang atau masih pakai pakaian setengah jadi atau gimana Ki? Ya cuma ubet-ubetan. Ubet-ubetan itu apa bahasa Indonesianya Ki? Kayak nggak pakai baju. Diselempangkan
begitu saja gitu ya. Iya. Oh, Ya cuma segini. Yang perempuan. cuma menutup. Ya dulu ada sopan santunnya juga. Oh, ada budaya sopan santun. Iya. Yang kayak itu sensitif, yang mengundang nafsu, ya ditutupi. Tuh nggak kayak sekarang Ki, malah diumbar-umbar Ki, dipamer-pamerkan tuh di apa itu namanya aplikasi apa itu, tok wow apa saya kurang paham itu. Oh ya Ki, ya paham Ki. Ya. Jadi wanita dulu juga ada etikanya. Iya. Menutup, bahasanya kami auratnya ditutupi juga ya Ki ya. Iya, cuma di dalam rumah wanita. Yang bekerja ya laki-laki. Oh, jadi wanita zaman dahulu Aki itu di rumah saja. Iya. Tidak bekerja keluar rumah. Iya. Jadi ikut kodrat wanita itu di rumah begitu ya Ki. Iya. Yang laki-lakinya pergi ke ladang. Iya. Berburu. Dia berburu ya apa saja. Oh, itu tanah Jawanya di sebelah mana sih Ki, kalau boleh tahu Ki? Gunung Cermai. Gunung Cermai. Oh, dekat sini Ki. Iya. Oh iya. Oh, ternyata nariknya dari sana, dekat sini saja para pemirsa. Oh, jadi di sana dulu sudah ada pemukiman yang belum tersentuh dengan peradaban atau utusan-utusan dari bawah gitu ya Ki ya. Iya. Masih murni. Orang dulu itu wanita cuma di dalam rumah, cuma meladeni laki-laki. Ya Dijodoh-jodohkan. Iya. Waduh, ya zaman dulu dijodohkan. Kalau ada wanita yang keluar ya itu bahaya. Bahaya Ki. Iya. Berarti orang zaman dulu budayanya sudah sangat tinggi. Iya. Walaupun itu dengan kesepakatan bersama dalam masyarakat itu ya Ki ya. Terus kembali ke ini Ki, ibadahnya itu. Orang dulu itu takut sama pencipta. Oh, takut sama sang pencipta itu. Takut salah. Oh. Jadi semacam kayak ada batu ya, bersyukurnya di batu. Oh. Ya bersyukur terus. Sang Yang Widi. Oh, mereka memberi batu itu, sesajen itu hanya bentuk syukur gitu ya. Iya, kayak semacam angin. Oh, angin juga Ki. Air ya disyukuri. Oh. Angin. Ada bencana ya disyukuri. Oh, ada bencana juga disyukuri Ki. Iya. Itu refleksi rasa syukur kita kepada sang pencipta alam. Takut ada bencana, makanya itu takut pada pencipta. Oh. Kalau ada bencana, ya ini Sang Yang marah sama kita, murka sama kita. Jadi orang dulu takut. Mereka kesalahan. lebih beriman ya, malah takutnya itu karena takut iman yang kuat itu jadi takut. Lagi kalau ada umpamanya itu kesalahan dalam masyarakat jenengan, dalam masyarakat Anda, itu ada hukuman tertentu Ki? Ada. Mau ada hukumannya. Contohnya kesalahan yang apa Ki yang dihukum di masyarakat Anda dulu? Mencuri, umpamanya mencuri, mengambil yang bukan haknya, itu hukumannya apa Ki? Ya dipasung. Iya, dipasung di tengah-tengah kampung. Dipasung di tengah-tengah kampung. Iya. Biar ada efek jerah. Wah, tahu efek juga ya Ki ya, zaman dulu Ki. Biar kapok bahasanya Ki. Ya belajarnya ya dari orang dulu, belajar hidup pertama itu dari hewan, dari tumbuhan,
itu. Misalnya dari tumbuhan, buah-buahan, kalau di atas busuk gak ada yang mau kan, Iya. apalagi yang jatuh, yang gak dimakan. Untuk pencuri belajar. dipasung. Belajarnya dari situ. Kalau ada orang yang mengajarkan yang jelek-jelek, yang gak ada yang mendekati. Oh, begitu, nggak Itu boleh belajar gitu. dari buah dari pohon. Kalau busuk ya gak ada yang makan. Bahasanya penuh dengan kiasan ya Ki. Ya. Berarti dulu kalau orang di sebuah kampung Anda itu melakukan sebuah keburukan, itu akan dijauhi. Iya. Oh, dikucilkan bahasanya Ki. Iya, dikucilkan. Bahkan bisa diusir Ki. Iya, diusir dan jadi begal di alas. Jadi perampok di hutan. Cuma hidupnya cuma ngerampas. Kadang-kadang kalau semakin kuat datang ke perkampungan, merajalela, membabi buta. Yang perempuan diperkosa. Ya, sensor saudara-saudara ini, mohon maaf. Yang ada hewan ternak ya diambil. Berarti zaman dulu itu hukum rimba masih ada Ki ya? Iya. Memang dulu belum ada kerajaan. Aki dulu belum ikut kerajaan kampungnya Ki? Ada. Oh, kerajaan apa Ki kalau boleh tahu? Tapi belum tersentuh. Oh, nggak ada pengawasannya ya Ki ya? Iya. Oh, jadi kampungnya Aki itu nggak mendapat pengawasan dari kerajaan tersebut. Kerajaan apa tuh Ki? Kalau boleh tahu kerajaan apa Ki dulu Ki? Brawijaya ya. Ada. Kerajaan Brawijaya. Ya. Oh, jauh itu Ki. Ya dulu tuh. Oh, berarti Aki hidup zaman Majapahit Ki itu Ki. Ya. Di situ. Berarti dulu sampai kampungnya sangat terpencil. Kalau boleh tahu sisa-sisanya sekarang masih ada nggak Ki? Masih ada. Masih ada di Gunung Cermai itu. Sudah nggak ada di sana. Oh, sudah nggak di sana? Iya. Di mana ya itu? Digoibkan? Enggak. Baduy ya? Baduy. Itu yang sekarang itu. Oh, itu sisa-sisa. Itu sisa orang dulu. Oh, sisa-sisa sampean dulu. Iya. Makanya orang Baduy cuma di pedalaman, nggak mau terekspos. Berarti dulu masyarakat seperti itu banyak di gunung-gunung ya Ki ya? Iya. Oh, mereka yang tidak mau bercampur dengan penduduk yang bernaung di bawah raja-raja itu ya Ki ya? Iya, yang nggak mau. Dia punya aturan sendiri. Karena dia sakit hati. Oh, sakit hati dengan? Dijauhi, nggak tersentuh. Karena punya cara spiritual penyembahan yang beda, adat budaya yang beda, jadi dijauhi dari masyarakat umumnya gitu ya Ki ya? Iya. Ada pesan-pesan Ki untuk sekarang nih masyarakat kita Nusantara ini yang sudah modern, sudah go internasional ini, ada pesan-pesan Ki untuk masyarakat sekarang Ki, masyarakat negeri Nusantara ini Ki? Orang sekarang itu kan sudah ada. Dulu kan belum ada agama yang sekarang. Iya. Islam ya. Iya. Sampean belum ikut ya Ki? Belum. Nanti ikut Ki. Jadi ada kitabnya kan? Iya, ada kitabnya. Di situ katanya ada tulisan penerjemahan itu rumus kehidupan. Oh, ada Ki ya? Di situ ada semua. Walaupun aku tidak mengikuti, aku juga belajar dari
Dari situ ada orang terdahulu. Orang terdahulu. Ada kan? Ada. Itu cuma itu. Belajar dari orang-orang terdahulu. Ya itu ada penjelasannya semua di situ. Kalau orang sekarang sudah ada itu nggak dipakai, cilaka. Jadi masanya sekarang berganti ya Ki ya. Sudah masanya kitab itu dijalankan manusia. Itu ya kitab yang sempurna. Kitab yang sempurna. Orang dulu kan cuma mereka-reka itu. ya penggapaian. Mencari ketuhanannya itu di mana gitu ya Ki. Tapi setelah ada kitab itu kok kayak ada kesamaan di kitab itu. Ada sifat angin, ada sifat kuasa, ada sifat murka, ada di situ, ada semua. Sifat sombong ada semua. Itu di pertama, sampul pertama itu ada di situ semua. Wah, berarti sifat-sifat ada semua. sampai sudah mempelajari itu. Iya. Cuma belum masuk Islam. Ya. Kalau begitu sekarang disempurnakan Ki. Kalau ikhlas sukarela disempurnakan masuk Islam, ikrar. Masuk Islam, bersyahadat ya Ki. Pantas aku. Pantas Ki, nanti syahadat dulu, nanti kan tahu semuanya. Diikuti ucapan saya Ki. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah ibni Abdullah begitu Ki, terharu Ki. Rasanya bagaimana Ki, diceritakan Ki? Sejatinya pencipta itu emang ada. Iya. Orang dulu cuma bisa menggapai, dan orang sekarang selalu menghakimi mereka. Katanya orang tidak punya agama, sesaji nggak boleh, ini nggak boleh. Sedangkan di Quran cuma wangi-wangian, nggak ada tulisan apa kemenyan, itu nggak ada. Cuma adanya Wangi-wangian ya Ki. dan kita cuma adanya kemenyan. Ada pesan Ki untuk orang-orang muslim saja, untuk orang saudara-saudara kita kaum muslimin di Nusantara ini Ki, biar lebih memahami tentang agama ini Ki. Dipelajari apa kandungan kitab Quran. Jangan cuma baca
harus dimengerti ya Ki dan dipraktekkan. Aja gur pinter ndongeng, nulis lan maca gitu ya Ki ya. Ada pesan lagi Ki untuk kita supaya lebih istiqomah dalam agama mulia ini, lebih takdim dengan para kiai. Manusia kan ada batasan, tidak bisa memaksakan. Ya. Kita itu kan diciptakan, bukan yang menciptakan. Iya, betul. Kita cuma hamba saja ya Ki. Hamba saja, bukan sang kholik. Sudah cukup belum Ki? Kalau sudah cukup, monggo dipersilahkan keluar, nanti jenengan bisa bertemu dengan yang lainnya, bisa beramaliah, diikuti amaliyahnya ya Ki ya, bergabung dengan teman-teman saudara-saudara yang lain. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada ijazah dengan beserta keluarga. Demikian para pemirsa YouTube Santri Batik yang kami hargai dan kami muliakan. Sedikit pengetahuan, berbagi pengetahuan tentang adat dan budaya yang orang-orang zaman dahulu lakukan. Bukan salah mereka, bukan karena kebodohan mereka, tapi justru karena mereka berusaha menggapai tentang ketuhanan. Semoga tontonan ini bisa menjadi wacana, bisa menjadi ada hikmah di balik semua ini. Kita bisa lebih menghargai, menghormati budaya, adat ataupun keyakinan orang lain. Itu keyakinan mereka. Mungkin mereka belum tahu atau belum diberitahukan tentang, belum ada hidayah atau belum ada pengetahuan tentang agama yang lainnya, agama yang kita anut, yang saya anut. Jadi hormati perbedaan sesuai dengan landasan negara Nusantara ini yang luar biasa, Bhinneka Tunggal Ika. Monggo-monggo sami bersatu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Cukup sekian, jangan lupa di subscribe. Mohon maaf bila ada kesalahan itu dari saya pribadi. Jika ada sesuatu yang baik, silakan diambil. Jika ada sesuatu yang buruk menurut Anda, silakan dikubur yang dalam-dalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.